Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar tematik, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 sampai 4. Sebelum mulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama melihat pembelajaran tematik tema 5 subtema 1 bersama-sama. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat dalam mencari hal-hal penting yang terkandung di dalam teks. Salah satu teks yang memiliki banyak informasi penting adalah teks tentang seorang pahlawan atau biografi. Biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biografi biasanya bercerita tentang tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Mari kita bersama-sama membaca teks mengenai tokoh Bala Putradewa. Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Raja Bala Putradewa adalah seorang raja yang berani yang hidup di masa kerajaan agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya hampir meliputi seluruh Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Selat Sunda. Mari kita baca teks berjudul Raja Patni Diagayatri, Permaisuri Raden Wijaya dari Majapahit. Teks ini dapat kalian lihat di buku paket tematik tema 5, halaman 28 sampai 29. Raja Patni Diagayatri, Permaisuri Raden Wijaya dari Majapahit. Raja Patni Diagayatri adalah putri bungsu Maharaja terakhir Singasari, Sri Kertanagara, dari Permaisuri Bajradewi. Diagayatri merupakan istri Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua putri, Diaga Tarja dan Dia Wiyat. Setelah Raden Wijaya wafat, tahta kerajaan diduduki Sri Jayanegara, yang merupakan putra Raden Wijaya dari permaisurinya yang bernama Dara Petak. Akibat terjadi pemberontakan di Kerajaan Majapahit, Sri Jayanegara wafat tanpa meninggalkan keturunan. Dalam kondisi kekosongan kekuasaan, Raja Patni Diagayatri mengendalikan pemerintahan, menggantikan sementara waktu kedudukan Sri Jayanegara untuk meredam segala pergolakan perebutan tahta. Kedudukan Raja Patni Diagayatri sangat kuat karena ia mendapat dukungan dari beberapa tokoh terkemuka, salah satunya Gajah Mada. Menyadari bahwa posisinya di kerajaan adalah sebagai ibu suri, Raja Patni Diagayatri berkeinginan untuk mengangkat putri sulungnya, Diagitarja, menjadi Maharani Majapahit karena dianggap paling berhak menduduki tahta. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Raja Patni Diagayatri menikahkan Diagitarja dengan Kertawardhana. Setelah itu, Diagitarja dinobatkan sebagai Maharani Majapahit bergelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnu Wardhani. Raja Patni Diagayatri ingin menjadi seorang biksuni, sehingga memutuskan meninggalkan kerajaan Majapahit. Meskipun demikian, ia terus membimbing putrinya. Diagitarja dalam menjalankan roda pemerintahan membuat kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar, jaya, dan dihormati kerajaan lain. Kedudukan dan peranan Raja Patni Diagayatri dalam kejayaan Majapahit tersurat dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca.
Setelah membaca teks tersebut, kalian bisa menulis jawaban dari pertanyaan di buku paket tema 5, halaman 29. Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, siapakah nama ayah Rajapatni Dia Gayatri? Di dalam bacaan, nama ayah Rajapatni Dia Gayatri adalah Sri Kertanagara. Soal yang kedua, apa kedudukan ayah Rajapatni Dia Gayatri? Kedudukan ayah Rajapatni Dia Gayatri adalah sebagai maharaja terakhir di Singasari. Soal yang ketiga, siapa nama suami Rajapatni Dia Gayatri? Dalam bacaan, nama suami Rajapatni Dia Gayatri adalah Raden Wijaya. Yang keempat, apa kedudukan suami Rajapatni Dia Gayatri? Kedudukan suami Rajapatni Dia Gayatri adalah pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Majapahit. Soal yang kelima, Rajapatni Dia Gayatri memiliki berapa orang putri? Di sini dalam bacaan, Rajapatni Dia Gayatri memiliki 2 orang putri. Soal yang keenam, siapa nama putri Rajapatni Dia Gayatri? Dalam bacaan, putri Rajapatni Dia Gayatri bernama Dia Gitarja dan Dia Wiyat. Soal yang ketujuh, siapa Sri Jaya Negara itu? Sri Jaya Negara adalah putra dari Raden Wijaya. Yang kedelapan, siapa nama ibunya? Nama ibunya adalah Dara Petak. Kita lihat ya soal yang kesembilan. Ketika suami Rajapatni Dia Gayatri wafat, siapa yang menggantikan kedudukannya dan mengapa? Kita lihat ya jawabannya. Ketika suami Rajapatni Dia Gayatri wafat, yang menggantikan kedudukannya adalah Rajapatni Dia Gayatri sendiri. Mengapa? Karena untuk meredam segala pergolakan perebutan tahta yang ada di dalam kerajaan. Soal yang ke-10. Di manakah kisah tentang Rajapatni Dia Gayatri tertulis? Kita lihat ya dalam bacaan. Ya, kisah tentang Rajapatni Dia Gayatri tertulis ada di dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Mulawarman, Raja Kutai Martapura atau Martadipura. Teks ini dapat kalian lihat dari buku paket tematik tema 5, halaman 34 sampai 35. Mulawarman merupakan salah satu Raja Kutai Martapura. Ia adalah putra dari Raja Aswawarman, serta cucu dari Raja Kudungga, yaitu raja pertama dan pendiri kerajaan Kutai Martapura. Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air. Kerajaan ini berdiri sejak abad keempat. Sebuah catatan yang diperoleh dari sebuah yupa tertulis bahwa seorang raja yang cukup terkenal di kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mulawarman. Dalam kepemimpinannya, Raja Mulawarman memiliki banyak prestasi. Selain memiliki hubungan yang baik dengan kaum Brahmana yang datang ke Kutai, ia juga banyak dikenal sebagai raja yang dermawan dan sangat dekat dengan rakyatnya. Ia banyak memberikan sedekah berupa barang-barang berharga di sebuah tempat yang disebut Waprakeswara. Di antara hadiah yang pernah diberikan oleh Raja Mulawarman kepada Brahmana, ada 20.000 lembu. Ia juga mengadakan upacara korban emas yang sangat banyak. Dilihat dari banyaknya barang-barang yang diberikan Raja Mulawarman sebagai sedekah, menunjukkan bahwa kerajaan Kutai Martapura pada kepemimpinannya merupakan sebuah kerajaan yang sangat makmur. Tidak heran jika kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan yang memiliki peranan besar dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Posisi kerajaan Kutai yang sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan utama Tiongkok-India, sangat mendukung peran strategis tersebut. Bukan hanya itu, masa keemasan Mulawarman ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaannya.
Daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura mencakup wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Mula Warman, seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya merasakan kemakmuran hingga pergantian raja selanjutnya. Setelah kalian membaca bacaan mengenai Mula Warman Raja Kutai Martapura, kalian mendapatkan pokok-pokok isi bacaan, yaitu Mula Warman merupakan salah satu Raja Kutai Martapura. Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air. Raja yang cukup terkenal di kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mula Warman. Dan kerajaan Kutai Martapura merupakan kerajaan yang memiliki peranan besar dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Nah, pokok-pokok isi bacaan yang lainnya dapat kamu cari ya di bacaan tersebut. Prasasti Yupa. Teks ini dapat kalian baca di buku paket tema 5 halaman 37. Prasasti Yupa merupakan benda peninggalan masa kerajaan Kutai Martapura. Prasasti Yupa adalah sebuah dokumen atau piagam yang tertulis pada sebuah tugu. Tulisan yang digunakan untuk menulis dokumen pada Yupa masih berbentuk huruf Pallawa. Prasasti Yupa menceritakan kerajaan yang berada di hilir Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai Martapura. Pada prasasti tersebut tertulis silsilah raja Kerajaan Kutai. Disebutkan, Kudungga mempunyai anak bernama Aswawarman. Aswawarman merupakan pendiri Kerajaan Kutai Martapura yang bergelar Wangsakerta. Masa kemasan Kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Mula Warman, cucu Kudungga dan anak dari Aswawarman. Benda dan bangunan peninggalan kerajaan. Prasasti Ciareten merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara, terletak di Jawa Barat. Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Mataram yang terletak di Yogyakarta. Prasasti Penumbangan merupakan peninggalan kerajaan Kediri yang terletak di Jawa Timur. Candi Panataran merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang terletak di Jawa Timur. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir adalah Masjid Raya Baitur Rahman, merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang terletak di Aceh. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Bertemu kembali di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.